Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan H-2 tidak berasa teman-teman di laga terakhir, nanti laga kandang terakhir di bulan Maret ini atau di Sasi Saum iya untuk laga kandang Persib Bandung menghadapi Persik Kediri tentu saja tanggal 5 Maret 2025. Jadi hari Rabu besok lusa gitu ya. Dan ini juga menjadi memang singkat banget persiapan dari skuad Persib Bandung, yang mana Bojan Hodak sudah menekankan katanya sekarang sedang ada pemulihan treatment khusus mengenai mentalitas pemain Persib Bandung atau skuad Persib Bandung ini. Yang lebih dahulu disembuhkan adalah mentalitasnya dan kepercayaan dirinya. Jadi ya oke lah, kemarin sudah kita lupakan saja laga menghadapi Persebaya yang mana ya banyak drama yang tidak kita sangka-sangka gitu ya. Kalaupun kalah memang ini sangat telat kalahnya, dan ini juga menjadi catatan buruk gitu untuk Bojan Hodak. Sekalinya kalah di laga tandang dengan margin skor lebih dari 3 ini sudah termasuk ya besar gitu teman-teman. Tapi ya tetap saja alhamdulillah kita masih ada di puncak walaupun beda 5 poin dengan peringkat kedua yaitu Dewa United. Namun Bojan Hodak tidak mempermasalahkan, jangan melihat posisi di bawah kita dulu katanya. Yang kita lihat adalah kesiapan kita, mental kita, dan fokus kita menghadapi pertandingan di laga selanjutnya menghadapi Persik Kediri. Jadi di sini ya memang sudah ada apa ya istilahnya tuh, sudah ada briefing lah antar pelatih gitu ya, baik pelatih kepala, asisten pelatih, pelatih kiper, dan jajaran pelatih yang lain mengenai di sini mungkin membahas mental pemain yang siapa saja yang bisa mungkin bisa apa ya membangkitkan lagi untuk suasana di ruang ganti. Makanya Bojan Hodak di sini ingin pemain-pemain Persib itu kreatif, bukan hanya di atas lapangan tapi mempunyai intelektual di luar lapangan, terutama di locker room gitu ya, yang bisa menghibur, yang bisa membuat suasana cair gitu. Makanya di sini ada beberapa pemain senior yang diposisikan untuk itu teman-teman gitu ya. Jadi ya ada fungsi Jupe di situ, yang mana sebetulnya kalau Jupe ini untuk penghubung saja gitu ya, untuk bukan mencairkan suasana namun penghubung dari pelatih, pesan pelatih ke pemain, pemain yang ingin curhat yang tidak berani langsung ngomong ke pelatih biasanya lewat Kang Jupe ini. Jadi Kang Jupe ini menyampaikan ke pelatih dan ya biasanya terjalin komunikasi yang baik gitu ya. Jadi jembatan saja sebagai penghubung gitu kalau untuk Ahmad Juprianto atau Kang Jupe. Nah, ada pemain lain yang memang menjadi icebreaker atau setidaknya ya pemecah pemecah keheningan di ruang ganti. Nah, ini ada beberapa pemain yang terbaru, kan ada Adam Alis juga yang sering bikin konten-konten, tapi mudah-mudahan ya tidak mengganggu konsentrasinya gitu ya teman-teman. Ini juga menjadi satu hal yang memang sedang hot juga mengenai taktik dan strategi Bojan Hodak di atas lapangan, yang memang ada beberapa orang yang memang membahas secara detail gitu ya untuk taktik dan strategi Bojan Hodak ini. Dan untuk Persib Bandung khususnya ini dibahas lebih banyak daripada klub-klub yang lainnya. Kenapa? Saya juga kurang tahu gitu ya. Salah satu ya kreator itu di Indonesia, di sepak bola Indonesia ini yang sering membahas masalah taktik dan strategi pemain. Nah, ini mungkin salah satu yang sudah dipelajari juga kali ya. Kan banyak, setiap tim itu punya scoutingnya, punya juga tim analitik dan lain sebagainya. Dan ini juga sebagian itu mungkin mengambil sampelnya dari situ, dari analisa-analisa yang dikemukakan oleh seorang YouTubers juga gitu ya, sudah besar gitu ya. Tapi ya ini juga pro kontra sih sebetulnya kalau di kalangan bobotoh membahas taktik dan strategi ini. Ada yang bilang menarik, ada yang bilang ya jangan gitu, karena ini kan membocorkan apa yang akan dibangun oleh suatu tim gitu ya, terutama oleh Persib Bandung. Nah, ini juga ya mudah-mudahan lah tidak menjadi tidak menjadi
bocoran yang memang besar gitu ya. Taktik Bojan Hodak gampang diketahui bukan karena konten creator, tapi ya mungkin setiap pelatih sudah mempelajarinya. Mudah-mudahan di situ saja. Jadi ya jangan buat perspektif sendiri gitu sebetulnya, tapi ya itu mah mangga sajalah, punya pandangan sendiri. Setiap individu, setiap bobotoh punya ya pandangan sendiri, karena di media sosial ini masih banyak juga yang mana tadi juga ada di kolom komentar, teman-teman bisa baca-baca gitu ya. Kang bahas kenapa ya chance dari pendukung Persebaya kemarin merendahkan dari Persib Bandung dan lain sebagainya. Nah ini sebetulnya hanya sebatas di media sosial saja, jadi tidak kita anggap penting gitu ya, tidak kita harus bahas, karena kalau memang kita bahas takutnya ada jurang perpecahan lagi gitu. Jadi ya cukuplah sampai standarnya media sosial saja, tidak kita anggap sebagai berita yang mesti teman-teman bobotoh yang lain ketahui, karena ya mungkin itu juga sebagian dari apa namanya itu ya, sebagian dari supporter yang memang sebagian gitu ya, bukan berarti buruk, tapi sebagian teman-teman supporter bonek ya yang memang mungkin masih punya masalah pribadi atau bagaimana. Tapi itu juga kan di beberapa video yang lain sudah disanggah, katanya sudah dicarikan oge sama yang wewenangnya di sana gitu, jangan rasis dan lain sebagainya. Tapi ya setidaknya untuk teman-teman bobotoh yang hadir di sana juga katanya ya adem ayem saja, tidak ada perpecahan gitu, itu yang penting. Namun ya sekali lagi ya mudah-mudahan lah kalau memang untuk di media sosial ini tidak berlanjut gitu ya, tidak menjadi bola salju yang mana ini bisa merugikan kedua belah tim walaupun yang dilakukan oleh supporter, teman-teman. Baik, kita masuk lagi ke pembahasan selanjutnya mengenai pertandingan menghadapi Persik Kediri hari Rabu mendatang. Jadi selain mental, di sini juga Bojan Hodak memperbaiki dari segi ya kolektivitas permainan katanya. Jadi masih banyak pemain yang ragu dan pemain yang memang di sini tuh terlambat panas katanya gitu ya. Jadi ya harus punya setidaknya yang turun dari bangku cadangan ini yang memecah kebuntuan. Nah ini kita ingat teman-teman, di Persik Kediri ada Ezra Walian gitu ya. Ezra Walian ini seringkali walaupun baru masuk dalam 10 menit awal bisa merubah jalannya permainan. Walaupun memang kita ketahui pemain yang musim lalu dengan pemain musim ini tentu berbeda, tapi ya walaupun berbeda tidak beda semuanya lah. Ini yang menjadikan bahwa betul sepertinya Bojan Hodak ini akan setidaknya lebih banyak kalaupun ya ini bukan bocoran, tapi ya tong dibeja-beja lah ya di channel lain gitu ya. Nah ini teman-teman, kalau Bojan Hodak ini kalaupun merubah skema untuk musim depan ini, untuk pemain inti sepertinya tidak banyak berubah, namun yang akan ditambah justru dari mulai bangku cadangannya yang mungkin akan dilebih baguskan lagi gitu ya. Nah ini yang terakhir lah mungkin kita harus tahu gitu ya, karena Bojan Hodak mau tidak mau harus mempunyai lini kedua ini lebih agresif lagi untuk ya memaksimalkan skema permainannya gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan lah dapat pemainnya. Dan teman-teman ini juga sedikit bocoran juga, kalau memang Persib masih menginginkan servis daripada Ezra Walian, itu bisa banget 99% itu bisa kembali ke Persib, asal kalau dari Persik Kedirinya mah asal ya tentu saja ditebus gitu ya. Namun kalau dari Ezra Waliannya sendiri saya yakin pengen banget kembali ke Persib. Karena apa? Karena Persib Bandung insya Allah, walaupun kita nggak tahu hasil akhir di musim ini peringkat berapa, tapi yang jelas Persib Bandung masih punya untuk kesempatan bermain di Liga Asia lagi musim depan gitu ya, yang mana Ezra Walian ya ingin banget, walaupun kemarin ya sempat dipensiunkan Persib Bandung karena
ya kita tahu sendiri ada nilai kontrak yang tidak sesuai katanya gitu ya. Namun dari agennya Ezra sendiri ya Sergio Van Dijk ini memang mengatakan siap kalau memang ditarik lagi ke Persib Bandung kalau nilai kontraknya sesuai ya mangga saja gitu ya. Dan ini juga Ezra Walian selama ini juga tidak neko-neko sebetulnya teman-teman, karena kemarin beberapa pemain yang sedang membawa Persib Bandung juara ya setidaknya katanya kalau naik gaji sedikit ya wajar gitu ya, tapi ya mungkin sedang berhemat itu tadi gitu ya, manajemen musim ini, manajemen Persib sedang berhemat jadi mungkin agak tidak ini. Nah entah musim depan, jadi ya sudah ya sekarang kan manajemen udah punya tabungan gitu ya, bisa ngitung-ngitung kalau memang pemain cadangan yang berkualitas yang bisa merubah skema permainan ketika dia masukkan ya bisa jadi opsi terbaru Ezra Walian teman-teman. Nah ini juga gampang lah katanya kalau bisik-bisik tetangga mah gitu ya, Ezra mau balik lagi ke Persib bisa asalkan ya itulah sedikit dinaikkan lah gajinya, kalaupun nilai transfer ya oke, sedikit berbeda tapi kalau untuk gajinya ya dinaikkan gitu, bisa lah, insya Allah Persib bisa kalau sekarang karena udah nabung gitu ya teman-teman. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan di hari ini, mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.